Halo, saya Ibu Rita Puspita Ningtyas, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dengan nomor NIM 2018-101-103-11235. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Yang pertama, kita harus tahu dulu dong surat berharga itu apa. Surat berharga atau commercial paper adalah suatu dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Surat berharga sering digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan modern, khususnya di kalangan para pengusaha. Banyak pengusaha yang menggunakan surat berharga sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dianggap lebih aman, praktis, dan memiliki gengsi atau prestige sendiri. Selain untuk mempermudah kegiatan transaksi, fungsi utama dari sebuah surat berharga adalah sebagai surat legitimasi karena surat berharga tersebut adalah panduan bagi si pemegang surat yang dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan atau memiliki hak tertentu. Lalu manfaat dari surat berharga ada dua. Yang pertama secara yuridis. Manfaat surat berharga secara yuridis yang pertama yaitu untuk alat pembayaran. Yang kedua yaitu alat pemindahan hak tagih karena dijual belikan. Lalu yang ketiga ada surat legitimasi atau surat bukti tagih. Lalu ada manfaat surat berharga yang kedua dari segi fungsi, yaitu yang pertama, surat yang sifatnya hukum kebendaan. Yang kedua, surat tanda keanggotaan dari persekutuan. Yang ketiga, surat tagihan hutang. Apa saja sih ciri-ciri surat berharga? Yang pertama, surat berharga berbentuk dokumen tertulis. Yang kedua, surat berharga harus memiliki nama. Yang ketiga, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. Yang keempat, surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Yang kelima, di dalam surat berharga terdapat akta perintah atau janji membayar. Yang keenam, di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. Yang ketujuh, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Jenis-jenis surat berharga yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku 1, titel 6 dan titel 7 menjelaskan mengenai jenis-jenis surat berharga. Berikut ini adalah macam-macam surat berharga tersebut. Yang pertama, ada wesel. Wesel merupakan surat berharga yang mempunyai kata wesel di dalamnya yang diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat di mana si penerbit memberikan perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk hari membayar sejumlah uang kepada orang atau penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Pengaturan wesel telah diatur dalam KUHD buku 1 bab 6 pasal 100 sampai dengan 173. Lalu yang kedua ada surat sanggup. Surat sanggup adalah surat berharga yang mempunyai kata accept atau promise, di mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari pembayaran. Dasar hukum surat sanggup diatur pada pasal 174 sampai dengan 177 KUH Dagang. Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Agar dapat ditinggal keraguan-raguan, HMN Purwosudipto menyebutkan surat sanggup kepada pengganti dengan surat sanggup saja, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebut surat promes. Lalu yang ketiga ada cek. Cek adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata cek atau check queue, di mana penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut di dalam cek, penggantinya, pembawanya, pada saat ditunjukkan. Cek sendiri memiliki batasan waktu penggunaan.
Untuk cek yang diterbitkan dan dibayarkan di Indonesia harus ditunjukkan dalam tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penerbitannya, sesuai pada pasal 206 KUHD. Ditambah 6 bulan tenggang waktu sebelum kadaluarsa, sesuai pada pasal 229 KUHD. Lalu yang keempat ada kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi dan promes atas tunjuk adalah suatu surat yang diberikan tanggal, ditandatangani oleh penerbitnya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atau atas tunjuk pada waktu yang diperlihatkan. Ada beberapa syarat yang harus dimiliki atau dipenuhi suatu kwitansi pada pembawa. Yang pertama, harus ada tanda tangan atau ditandatangani oleh pembuatnya. Yang kedua, harus dinyatakan pengakuan bahwa telah menerima sejumlah uang tersebut. Yang ketiga, harus disebutkan nama yang kena tarik. Yang keempat, harus dinyatakan penanggalan dari pengeluaran surat kwitansi pada pembawa tersebut. Lalu, saat ini kita akan membahas mengenai surat yang mempunyai harga. Surat ini diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi merupakan pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegang sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan, bukan untuk pembayaran. Surat yang berharga atau surat yang mempunyai nilai bukan merupakan alat pembayaran. Penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar alat bukti diri bagi pemegang bahwa ia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan, atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu. Contoh pertama ada surat rekta. Menurut undang-undang dapat diberikan bentuk sebagai surat berharga, tetapi karena para pihak menghendaki agar akta itu sukar diperjualbelikan, maka akta itu diberikan bentuk tertentu sehingga menjadi surat yang berharga. Yang kedua, ada surat bukti diri. Surat bukti diri atau surat tuntutan utang biasanya nama pemiliknya tidak disebutkan dalam akta, yang menimbulkan anggapan bahwa pemegangnya adalah yang berhak. Misal, jenis bukti diri ialah KTP, surat tanda pegawai, karcis kereta api, bis, kapal, dan lain-lain. Lalu, contoh ketiga yaitu surat pengakuan perintah. Pembayaran hutang atas nama. Surat pengakuan utang atas nama yang diterbitkan dan ditandatangani oleh debitur diserahkan kepada kreditur dengan maksud tidak diperjualbelikan. Contoh, surat deposito berjangka, bil giro, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.